Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Kalkulus 1. Kita akan lanjut materi kuliah kita yang sebelumnya itu kita membahas tentang pengendalan bilangan real. Sekarang kita lanjut ke interval. Pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah menyinggung tentang interval, tentang garis bilangan. Jadi setelah kita mempelajari sistem bilangan real, sekarang kita akan belajar bagaimana bilangan real tersebut dapat diletakkan atau digambarkan di suatu tempat. Nah, sistem yang digunakan untuk merepresentasikan bilangan real kita sebut sebagai garis bilangan. Dengan adanya garis bilangan, kita dapat membayangkan posisi suatu bilangan pada sebuah garis horizontal yang seperti gambar ini. Jadi ini adalah gambar garis bilangan. Ini titik 0 biasa disebut sebagai titik asal, dan garis bilangan ini semakin ke kanan, jadi mulai dari titik asal ya, dari 0, semakin ke kanan itu maka nilainya semakin besar sampai tak hingga. Kemudian ke kiri itu nilainya semakin kecil, jadi semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Nah, pada pertemuan sebelumnya itu kita sudah singgung tentang interval. Jadi misalnya pada sebuah garis bilangan kita hanya akan mengambil atau mempartisi, hanya akan mengambil bagian tertentu, misalnya antara angka 1 dan angka 3, maka inilah yang kita sebut dengan interval. Nah, interval itu ada beberapa macam. Nah, ini akan kita gambarkan terlebih dahulu himpunannya. Kemudian bagaimana gambar garis bilangannya dan intervalnya. Nah, misalkan ini jenis interval yang pertama, yaitu misalnya himpunan X di mana X lebih kecil dari A, maka bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Jadi kita memiliki titik A, kemudian X lebih kecil A, berarti nilai X itu berada di sebelah kiri dari A, karena nilai X di sini lebih kecil dari A. Jadi X-nya itu di sebelah kirinya A. Kemudian karena di sini hanya tanda lebih kecil, tidak ada sama dengannya, berarti nilai A itu tidak masuk ke dalam anggota himpunannya. Berarti hanya nilai-nilai yang sebelum A itu yang menjadi anggota himpunannya. Nah, ini kita arsir. Jadi nilai X itu di sini. Nah, bagaimana jika kita tuliskan dalam intervalnya? Jadi kita mulai dari paling kiri itu minta hingga sampai ke A. Tetapi karena A ini tidak masuk sebagai anggota himpunan, maka kita beri tanda bulat. Di sini kita beri tanda bulat kosong, dan kita tuliskan selangnya itu adalah minta hingga sampai A. Nah, untuk nilai minta hingga dan plus tak hingga itu kita selalu pakai kurung biasa. Ini kurung biasa. Nah, sedangkan di sini A, karena dia tidak masuk sebagai anggota himpunan, maka kita juga pakai kurung biasa. Jadi ini kurung biasa ya, kurung biasa. Sekarang kita lanjut ke jenis interval yang kedua, yaitu X, di mana X lebih kecil atau sama dengan A. Nah, apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kita akan lihat di sini perbedaan dengan himpunan yang pertama dengan himpunan yang kedua. Jadi kita sama memiliki titik A, kemudian nilai X-nya itu berada di sebelah kiri karena di sini tandanya lebih kecil sama dengan A.
Bedanya adalah kalau yang pertama itu A-nya tidak masuk sebagai anggota himpunan, di sini A-nya itu masuk sebagai anggota himpunan. Tandanya itu tandanya kita beri di sini, kita beri bulat penuh. Jadi jika tidak masuk anggota himpunan, kita pakai bulat kosong, dan jika masuk anggota himpunan, A-nya masuk anggota himpunan, kita beri tanda bulat penuh. Ini menandakan bahwa bilangan yang ada di sini masuk sebagai anggota himpunan. Nah, bagaimana cara menuliskan intervalnya? Sama dengan kurung biasa, karena batasnya di sini minta hingga, di koma A, di sini kita pakai kurung siku. Jadi jika A-nya masuk anggota himpunan, maka kita pakai kurung siku. Sekarang kita lanjut ke interval yang ketiga. Misalkan X, di mana X lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Nah, bagaimana kita gambarkan dalam garis bilangan? Jadi kita mempunyai dua titik, yaitu A dan B. Nah, nilai X-nya itu berada di antara A dan B. Nah, di sini karena tidak ada tanda sama dengan, berarti A tidak termasuk dalam anggota himpunan. Demikian juga dengan B. Jadi batasnya itu setelah A dan sebelum B. Kita arsir yang menjadi wilayah X, dan kita memberi tanda bulat kosong di titik A-nya, dan di titik B-nya itu bulat kosong karena A dan B itu tidak termasuk anggota himpunan. Bagaimana menuliskan intervalnya? Maka di sini karena tidak masuk, berarti kita pakai kurung biasa, A, B. B-nya juga menggunakan kurung biasa. Ini menandakan bahwa A dan B itu tidak masuk sebagai anggota himpunan. Kemudian kita lanjut ke interval berikutnya, yaitu X, di mana X lebih besar sama dengan A, lebih kecil sama dengan B. Bagaimana bagaimana menggambarkannya dalam garis bilangan? Sama, memiliki dua titik A dan B, tapi di sini A dan B-nya itu termasuk anggota himpunan. Jadi ini wilayahnya X ya, yang termasuk wilayahnya X itu dari A dan B. A dan B-nya ini masuk sebagai anggota himpunan, maka kita tuliskan A, B dengan menggunakan kurung siku. Di sini kurung siku, di B juga pun menggunakan kurung siku. Kemudian yang selanjutnya yaitu himpunan X, di mana X lebih besar atau sama dengan A dan lebih kecil daripada X. Kita gambarkan dalam garis bilangan wilayahnya itu, intervalnya di sini A-nya itu kan ada tanda sama dengan, maka A-nya itu masuk sebagai anggota himpunan, kita kasih tanda bulat penuh. Sedangkan B-nya ini karena tidak ada tanda sama dengan, maka B-nya itu kita kasih bulat kosong. Jadi ini bulat kosong, ini bulat penuh. Kita arsir nilai X-nya, wilayah X-nya, dan intervalnya itu adalah A, B dengan A menggunakan kurung siku dan B menggunakan kurung biasa. Ini biasa yang menggunakan kurung siku di depan dan belakang itu biasa disebut sebagai himpunan tertutup, sedangkan ini himpunan terbuka. Ini dinamakan himpunan terbuka, ini setengah terbuka.
Dan kita lanjut. Sekarang X, di mana X lebih besar dari B, kita memiliki titik B, berarti nilai X-nya itu lebih besar dari B, di sebelah kanannya B. Karena X lebih besar dari B, maka wilayah untuk X itu di sebelah kanan titik B. Nah, B-nya sendiri ini tidak masuk sebagai anggota himpunan karena tidak ada tanda sama dengannya, maka kita tuliskan intervalnya B, tak hingga. B-nya ini menggunakan kurung biasa, dan tak hingganya pun menggunakan kurung biasa. Kemudian selanjutnya X, di mana X lebih besar sama dengan B. X, di mana X lebih besar sama dengan B, sama dengan yang di atas. Bedanya adalah di sini B masuk sebagai anggota himpunan. Gambarnya pun sama. Kemudian kita di sini ini diberi tanda bulat penuh. B di koma tak hingga, kurung biasa. Ini kurung siku karena masuk anggota himpunan, dan ini kurung biasa. Kemudian selanjutnya yang terakhir, himpunan X, di mana X elemen real. Bisa kita gambarkan pada garis bilangan. Nah, karena ini anggotanya adalah bilangan real, berarti garis bilangannya itu semua kita arsir karena semua masuk anggota bilangan real. Dan selangnya itu kita gambarkan. Jadi di sini positif tak hingga ya, di sini negatif tak hingga. Intervalnya itu min tak hingga sampai tak hingga. Ya, seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa untuk min tak hingga dan plus tak hingga itu kita menggunakan kurung biasa. Baik, sekarang kita masuk ke contoh soal interval. Misalkan intervalnya itu 1,3, kemudian 1,3 juga, cuman setengah terbuka, 1,3 himpunan setengah terbuka, dan 1,3 himpunan terbuka. Nah, bagaimana gambarnya? Gambar intervalnya pada garis bilangan. Satu dan 3, karena dia menggunakan kurung siku, berarti 1 dan 3 itu masuk anggota himpunan. Kita beri bulat positif, bulat penuh. Kemudian yang kedua sama 1 dan 3, bedanya adalah yang 3 itu tidak masuk anggota himpunan. Kemudian sama ini angka satunya tidak masuk anggota himpunan, sedangkan 3-nya masuk. Yang terakhir itu 1 dan 3-nya tidak masuk sebagai anggota himpunan, jadi bulat kosong. Jadi bisa kita tuliskan anggotanya itu yaitu 1, nah kita tidak langsung menuliskan 2 karena di antara angka 1 dan 2 itu ada bilangan real, masih ada bilangan real, misalnya 1/2, makanya kita kasih 1, titik titik, 2, titik titik, 3, 3-nya masuk ya, 3. Kemudian yang kedua 1, titik titik, 2, titik titik, dan 3-nya nggak masuk. Yang ketiga itu satunya nggak masuk, berarti titik titik, 2, titik titik, 3. Kemudian yang terakhir titik titik, 2, titik titik. Jadi 1 dan 3-nya tidak masuk. Nah, saya kira untuk
contoh intervalnya sampai di sini, dan akan kita lanjut untuk pelajaran pada video berikutnya itu mengenai pertidaksamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.